ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud.
Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Sesungguhnya Raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, Demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin, selain dari 100 kulit katan orang Filistin, sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi kepada orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 18. Tuhan Yesus memberkati. Daud dicemburui Saul. Yang pertama, persahabatan Daud dan Yonatan ayat 1-4. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Yonatan, anak Raja Saul, langsung merasa terikat dengan Daud. Alkitab berkata, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menunjukkan cinta dan hormat yang tulus dengan memberikan jubahnya, baju perangnya, pedang, panah, dan ikat pinggangnya. Ini adalah simbol penyerahan dan pengakuan bahwa Daud adalah orang yang Tuhan pilih. Walaupun Yonatan adalah putra mahkota, ia tidak iri, justru mendukung rencana Tuhan atas Daud. Persahabatan mereka merupakan salah satu yang paling murni dalam Alkitab. Yang kedua, Daud dikasihi rakyat di ayat 5. Daud diperintahkan Saul pergi berperang dan Daud bertindak dengan bijaksana. Akibatnya, Saul memberikan jabatan tinggi kepadanya, rakyat Israel mengasihi Daud, pejabat-pejabat Saul pun menghormatinya. Ketika Tuhan menyertai seseorang, bahkan langkah kecilnya pun diberkati. Yang ketiga, Saul mulai cemburu, ayat 6-9. Ketika Daud dan Saul pulang dari medan perang, para perempuan Israel bernyanyi,
Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Hal ini membuat Saul sangat marah dan berkata, tinggal selangkah lagi ia menjadi raja. Sejak saat itu, Saul memandang Daud dengan curiga. Kecemburuan sering membuat seseorang kehilangan damai dan kehilangan arah. Yang keempat, roh jahat menguasai Saul. Ayat 10-11. Roh jahat yang diizinkan Tuhan menguasai Saul ketika Daud memainkan kecapi untuk menenangkan Saul. Saul tiba-tiba mengambil tombak, mencoba membunuh Daud 2 kali, tetapi Daud luput karena Tuhan menyertainya. Daud tidak membalas, ia tetap melayani dengan rendah hati meski nyawanya terancam. Yang kelima, Tuhan menolong Daud bertumbuh dalam pengaruh. Ayat 12-16. Saul takut kepada Daud, alasannya jelas. Roh Tuhan menyertai Daud, roh Tuhan telah undur dari Saul. Saul mencoba menjauhkan Daud dari istana dengan mengangkat dia sebagai panglima 1.000 orang, berharap Daud akan mati di padang perang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Daud bertindak dengan bijaksana dalam segala tindakannya. Seluruh Israel mengasihi Daud. Ketika Tuhan sudah membuka jalan bagi seseorang, bahkan niat jahat musuh pun berubah menjadi promosi dari Tuhan. Yang keenam, Saul menjebak Daud lewat pernikahan. Ayat 17-30. Saul berusaha membuat Daud mati melalui perang dengan Filistin dengan memanfaatkan iming-iming pernikahan dengan putrinya. Pertama, Saul menjanjikan Merab tetapi kemudian memberikannya kepada orang lain. Kedua, Saul menjanjikan Mikal yang ternyata mencintai Daud. Saul meminta 100 kulit katan Filistin sebagai mas kawin, berharap Daud mati saat melakukannya. Namun Daud justru membawa 200, 2 kali lipat. Akhir dari pasal ini berkata, Daud makin disegani, tetapi Saul semakin takut kepada Daud. Lagi-lagi rencana jahat Saul justru membuat Daud semakin dipromosikan Tuhan. Sebagai kata penguatan kepada kita, kadang kita seperti Daud, tidak dimusuhi karena salah, tetapi karena Tuhan menyertai kita. Ada orang yang tidak nyaman dengan terang Tuhan dalam hidup kita. Namun percayalah, tidak ada orang, keadaan, atau rencana jahat yang dapat menghentikan rencana Tuhan atas hidup kita. Saat Saul melempar tombak, Tuhan membuat Daud selamat. Saat Saul merencanakan jebakan, Tuhan mengubahnya menjadi promosi. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan mampu mengubah ancaman menjadi kemenangan, rencana jahat menjadi kesaksian, dan air mata menjadi sukacita. Tetaplah rendah hati seperti Daud, tetaplah setia seperti Daud, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan yang menyertai Daud juga menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.